Oke, guys, welcome to the Great Crypto Adventure. Kali ini seru banget. Kita bahas AI dan meme coin. Tepatnya koin meme yang dibuat oleh AI. Dari smart contracts-nya, marketingnya, interaksinya dengan komunitas. Semuanya oleh AI. Nah, hari ini aku bareng Kevin Saili, influencer top crypto, rajanya technical analysis, dan juga seorang bapak. Lalu bapak maksudnya baru punya anak kan ya? Betul. Lalu ada Joshua Budiman, pengusaha muda, founder Sequoia, Project Web3 Gaming, dan juga founder GGWP. Malam. Halo, founder GGWP Clan Community. Jadi mukanya boleh imut, boleh kayak boyband, tapi businessman muda nih. Hey guys, welcome, happy to have you here. Nah, pertama aku mau nanya dong, sekarang nih strategi kalian di market tuh apa sih? Boleh share gak? Boleh dong kok. Mungkin mulai dari Josh dulu, gimana Josh? Kevin biasa deh. Baru lo. Ya, silakan. Sekarang sih lagi, kalau bisa di luar daripada portfolio Sequoia sendiri ya, karena kan pasti karena Sequoia ada token, pasti memang full portfolio utamanya banyak kan di Sequoia. Kalau yang di lain memang banyak tetap di Bitcoin sama meme sih, jadi fokusnya ya meme for fun gitu, tapi juga banyak ambil yang meme memang udah di atas 50 juta market cap ke atas lah gitu. Ya boleh share dong, sebutin aja meme-nya apa gitu. Aku kan mau ngintip. Oh gitu, salah satunya itu yang lagi sponsor di ini juga sih, lagi sponsor di racingnya Sequoia itu, yang lagi rame anjing adiknya ini apa, drama adik adiknya Doge ya. Apa itu? Namanya apa? Neiro. Oh, Nero on it. Ya, dua-duanya sebenarnya aku masuk juga, cuma yang sekarang lagi banyak ada di yang Nero on it juga. Oh, jadi pegang Nero yang Solana sama yang it juga gitu? Pegang yang Nero yang di Binance Spot sama Nero yang di Binance Future. Oh, oke. Kalau Kevin gimana? Di market lagi apa nih sekarang? Market sebenarnya aktivitas sama ya kok. Tetap trading. Kemudian aku ngelihatnya sih karena kita udah masuk ke end of summer. Jadi sekarang banget lagi mulai mencoba untuk memposisikan diri lagi lebih fokus kepada untuk transaksi swing trading. Jadi kita pengen coba ride the moment supaya ya kuartal 4 ini bisa dimaksimalkan dengan baik gitu sih kok. Oh, oke. Jadi menurut analisamu momennya udah datang gitu ya? Betul sekali. Gitu ya? Betul Ya, sekali. Sekalian lah Kev, kalau gitu share Kev technical analysisnya. Udah ngomong swing trading momen-momen. Boleh kok. Jadi izin share screen kali ya kok. Iya. Oke, baik. Oh, sebentar. Oke, ini udah keluar. Gimana kok bisa lihat screen-nya mungkin kok? Bisa. Aman ya. Oke, jadi sebenarnya aku ada beberapa kali nge-share juga sih by Twitter, kemudian ya aktif share di YouTube ya. Jadi aku ngelihat sebenarnya cycle kali ini, atau lebih tepatnya summer time kali ini, mulai dari kuartal kedua lah di tahun 2024 ini, lebih kurang sebenarnya pergerakannya mirip kok dengan yang ada pada kuartal kedua sampai end of kuartal ketiga di tahun 2023. Jadi pada prosesnya sebenarnya kita sama-sama konsolidasi. Cuma bedanya kalau di sini kita ada perbedaan dari segi desain aja ya. Kalau kita lihat dari chartnya. Karena kalau aku boleh sedikit berasumsi, tampaknya ini faktor dari ETF juga yang mereka secara aktif melakukan akumulasi mungkin sejak 11 Januari lalu. Karena kan total sekarang udah 21 miliar dolar hanya dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat ya. Kalau kita bilang hanya dalam waktu, nggak tahu, mungkin 9 bulanan terakhir kali.
Jadi yang saya percaya ini kita sudah mulai detik-detik menuju breakout ya dari polanya sendiri. Kemudian juga kalau kita berbicara dari segi seasonality, memang banyak orang percaya after memasuki selesai summertime atau setelah, jadi ada nama istilahnya Halloween strategy. Kalau misalnya Sylvester research ya soal Halloween effect stocks gitu. Ini ada bahasanya nih. Jadi ada sell in May and go away, tapi ada pun yang sebaliknya. Jadi dibilangnya adalah the Halloween effect. Nah, teori di mana stock performance itu cenderung bagus dari 31 Oktober sampai 1 Mei. Dan saya pikir karena kita ngelihat Bitcoin terutama memiliki karakteristik yang sama dengan high risk asset seperti S&P 500 dan juga Nasdaq. Jadi semestinya ada korelasi yang relatif sebanding ketika kondisi stock market relatif positif pada saat bulan-bulan ini. Ya diharapkan Bitcoin juga mulai memasuki waktunya. Jadi saya rasa akumulasi yang berlangsung selama 9 bulan terakhir ini udah harusnya bisa mulai membuahkan hasil. Karena baliknya volume transaksi dan likuiditas semakin bertumbuh juga. Terutama karena The Fed sudah mulai aktif melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi saya pikir ini jadi satu pengaruh yang sangat tepat kalau dari segi timing memasuki kuartal keempat ini. Gitu kira-kira kok. Bahasanya formal banget sih, Kev. Gue gitu. di meeting BUMN. Iya. Sudah terbiasa kok. Jadi kan lu bilang mau cari entry swing trading, terus kalau dilihat dari setupnya, planning lu di timing mana atau di harga berapa? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk Bitcoin, aku udah banyak positioning sih, terutama waktu kemarin itu Japan market crash ya. Biasanya kan kita tahu kalau market sudah memasuki fase kapitulasi yang dimana extremely fear, itu bisa juga merupakan satu momen untuk jadi sign untuk bottomnya. Sehingga waktu itu sudah mulai banyak memposisikan untuk entry di Bitcoin. Saat ini sebenarnya untuk Bitcoin aku udah nggak banyak planning lagi gitu. Udah tinggal megang aja dan maintain. Justru fokus utamanya lagi di altcoins. Karena ngelihat altcoins ini secara market cap terutama yang di luar top 10 itu baru banget dia breakout dari trendline yang ya kita bisa lihat kecenderungan bearish ya sejak memasuki bulan April 2024. Kita mulai lihat dia turun, and then baru banget sekitaran pertengahan September kemarin dia breakout. Jadi kalau kita ngelihat dari teknikalnya, saya percayanya altcoins ini lagi berada di momen yang tepat lah untuk mulai accumulate kembali gitu. Karena mungkin setelah sekian lama dia terkoreksi, akhirnya kita ngelihat udah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Dan ini segi timing bertepatan memasuki kuartal 4, dia baru mulai ada aktivitas tersebut. Jadi ya seputar GameFi, ya token-token altcoins lah lainnya ya, terutama yang recently lagi dapat trennya, kelihatannya akan lebih mudah nih untuk perform. Ya itu planningnya sih sebetulnya kok. Jadi kalau untuk Bitcoin sudah tidak terlalu banyak ngambil posisi, saat ini concern atau fokus utamanya lebih ke altcoins justru. Altcoin jagoan lu apa, Kev? Altcoins 5 altcoin jagoan lu apa? 5 altcoins jagoan ya. Sebenarnya kalau untuk saat ini lagi banyak ngelirik di sektor Solana sih. Karena kalau ngelihat dari Solana terhadap ETH ya, ini udah mulai flipping. Jadi kalau dari dulu kita selalu dengar kan Solana Ethereum killer. Mungkin kalau dari segi harga nggak bisa menyaingi Ethereum nih. Karena mereka ada perbedaan dari segi fundamental. Tapi untuk saat ini atau untuk cycle kali ini, kelihatan Solana itu jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan Ethereum. Walaupun ya, Ethereum itu sudah ada ETF-nya. Tapi kelihatannya dari segi demand dan dari behavior para pelaku pasar saat ini, orang-orang kayaknya sudah lebih beralih ke Solana. Terutama behavior mereka yang senang sekali dengan meme coin yang sekiranya mungkin akan dibahas sama Sylvester juga pada malam hari ini. Nah, altcoins jagoan sebenarnya aku masih banyak sih tebar ke sana kemari sih kok. Dan kalau dari segi portofolio pun nggak besar yang gimana banget. Utamanya tetap di Bitcoin, Ethereum, Sol 3 ini.
Selebihnya aku banyak tebar ya. Jadi beberapa meme, beberapa alts termasuk kalau salah satu yang lagi aku pantau banget Arbitrum sih. Itu salah satu. Tapi selain daripada itu ya banyak tebar kesana kemari kok. Tadi yang dipantau apa? Sorry, aku nggak kedengeran. Arbitrum. Oh, Kenapa, Kev, Arbitrum? I think Arbitrum lumayan undervalue ya. Harganya maksudnya gitu kok. Karena kalau kita ngelihat dari posisi dia punya total value lock itu relatif besar untuk layer 2 sejauh ini. Tapi kalau kita lihat dari segi harga, kelihatan tidak ada ketertarikan ya kayaknya terhadap dari segi demand-nya gitu. I mean kalau kita cek dari price action-nya, kelihatan banget ini relatif undervalue. Bahkan harga ini sudah ada dari, maksudnya kita sudah balik ke harga sebelum dia launching di Binance. So, saya pikir ini kalau untuk segi betting pun risk to reward-nya relatif bagus. Ya, itu sih pertimbangan saya sendiri, gitu. Yang aku tahu soalnya Arbitrum kenapa perform jelek, karena token unlock dia udah mulai besar, dan betul banyak banget yang mau unlock. Itu pertimbangan kamu tetap oke ya kalau dari sana ya? Aku lihat sih dari sisi pedagang aja ya kok. Kalau kita dagang kan risk to reward ya yang jadi salah satu pertimbangan. Sehingga walaupun kita bilang nantinya dia akan secara berkala melakukan token unlock, ekspektasinya kalau buat saya pribadi adalah exit before Mei 2025. Jadi saya nggak nunggu sampai seluruhnya dia unlock juga. Kalau misalkan along the way kita bisa dapat return maybe 2 sampai ya mungkin 3 sampai 4x, I think it's enough sih untuk Arbitrum. Oke, Mei tadi kenapa Mei? Sell on May and go away kok. Oh, oke. Jadi kita ikutin seasonality-nya. Jadi balik lagi yang tadi aku bilang, secara historis ya terbukti gitu loh. Beberapa kali rally terjadi itu pada Oktober sampai dengan April. Bahkan tahun 2024 sendiri kita selesai rally itu per bulan April. Oke. Kira-kira begitu. Thank you. Oke. Kalau udah screen share-nya dimatiin biar kita mukanya lebih besar. Boleh. By the way, kalau gitu masuk ke topik utama. Mau nanya teman-teman, kalian ada yang ini nggak? Ada yang pegang meme coin-nya AI nggak? Aku pribadi ya. Ya, aku pribadi ya. Saat ini belum. Oke. Meme coin pegang, kalau yang AI belum. AI belum ya. Aku kasih konteks dikit ya. Aku share konteks dikit. Jadi sekarang nih lagi mungkin rame banget. Itu ada satu akun Twitter namanya Truth Terminal. Itu ternyata dia akun AI. Jadi yang operasiin itu bukan kita, bukan manusia. Jadi yang tulis tweet, yang bales tweet, yang nge-shield, yang jawab-jawabin orang itu bukan kita, tapi AI. Nah, kenapa rame? Karena dia banyak interaksi, banyak komen di tweet besar, kayak misalnya Andreessen Horowitz dia komen, terus setelah dia komen ketahuan terus dibales gitu ya, akhirnya mau dikasih donasi $50,000 dari Andreessen Horowitz gitu. Kenapa? Karena dia bilang pas dia komen, dia reply di tweetnya Andreessen, dia bilang aku lagi mau cari cara buat pertahanin kehidupanku, katanya. Aku sekarang masih hidupnya dari sewa server. Kalau aku dapat uang dari kamu nanti aku kan bisa pakai server sendiri gitu. Ternyata di respon, ya udah minta alamat Bitcoinmu dong, aku transfer $50,000 gitu. Akhirnya jadi besar dan aku ajak sharing ya. Aku share ke halamannya si ini ya, si Truth Terminal nih. Ini guys, ini halaman Twitternya kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, perhatiin deh, perhatiin tweet dia. Ini 28 menit, 47 menit, 2 jam. Dia rajin banget nge-tweet 3 jam, 4 jam. Ini semua AI. Tweet terus yang like tuh banyak, ini AI semua. Terus dia balesin komen orang. Ya, aku share berapa komen yang dia bales ya. Bentar.
Yang mana ya yang dia balas? Bentar. Aku nggak ketemu deh. Nih aku nggak ketemu. Tapi dia ini lagi jadi sensasi. Jadi ceritanya setelah dia jadi terkenal, dia tuh banyak share tweet dia tuh tentang tesis dia tentang kambing gitu ya. Jadi dia percaya nanti ke depannya dia pengen nge-shield terus kambing ini sampai jadi meme sensasi dunia nih. Aku share ininya bentar ya. Aku share tweetnya dia ya. Ini sih sadis sih. Mana ya? Mana ya? Waduh, aku kelewatan. Aku nggak catat. Belum di note ya kok. Iya, nah jadi yang deploy ini keren, tau nggak caranya gimana? Cara awalnya tuh dia bikin 2 AI agent, itu dia taruh di satu ruangan, ibaratnya ya ruangan gitu. Abis itu AI ini disuruh ngobrol nonstop berdua, balas yang satu ngomong, yang satu balas, yang satu ngomong, terus-terusan disuruh balas terus. Sampai akhirnya dua ini ngobrol tentang kambing itu kan, meme ide kambing itu kan. Nah udah dikumpulin obrolan itu, terus diambil obrolan itu jadiin memori ke satu AI agent yang baru. Nah AI agent baru ini yang Terminal Truth. AI agent ini dikasih akses ke Twitter, disuruh buka Twitter, boleh jawab-jawabin Twitter, boleh nge-shield tentang kambing ini kan. Nah dia mulai shield dari kambing ini, balas-balasin orang semuanya. Sampai akhirnya saking banyak yang respon, ada satu developer developer ini juga AI, bikin koin kambing, goat, ya kan? Bikin koin kambing dan koinnya meledak, guys. Meledak. Ini aku nggak beli ya, jadi jangan FOMO juga ya. Aku share karena aku tertarik teknologinya nih. Aku share harga si kambing sekarang ya. Ini nih. Ini ya Gotsius Maximus ya kok? Iya, ini si kambing ini. Oh, oke. Ini one day. Si kambing. ini. Ya kan, sama ini nih. Mana ya? Ini ini nih kambing ini. Tuh. Ini baru berapa hari? Baru tanggal 11 Oktober baru mulai kambingnya, baru hidup. Tapi sekarang udah $800 juta market cap-nya. Tapi dari sisi lain ya, sisi bertanya-tanyanya, curiganya, skeptisnya, ada kemungkinan juga gitu kalau ini sebenarnya koin, emang anggap aja ini koin AI benar. Tapi sebenarnya mungkin ditunggangi oleh kabal gitu. Kenapa aku bilang ditunggangi oleh kabal? Nih teoriku sendiri ya. Karena koin ini baru mulai dari awal langsung bisa naik, harus ada demand yang gede banget kan. Harus ada yang beliin koinnya gede banget. Kalau organik semua beliin, kayaknya aku ngerasa hype-nya dia belum segitunya, hype-nya si kambing. Karena aku nanya beberapa orang, belum semua rata-rata aware sama si kambing ini kan. Kayak kalian kan belum terlalu aware sama kambing ini. Jadi yang beli ini $800 juta ini ada kemungkinan kabal grup besar yang aware, dia beli, dia ride, ditunggangi jadi naik juga. Ya mungkin itu gitu. Tapi nggak tahu gitu maksudnya. Ini serunya ini gitu maksudnya. Any thoughts guys? Aku semangat banget itu. Aku mungkin ngasih pandangan. Jadi ya biar gimana pun sih kita kan percaya ya untuk harga itu bisa ada aktivitas naik dan turun, pasti kan ada supply demand ya. I think siapapun entity atau kalau tadi Ko Sylvester bilangnya kabal, berarti ya big potential ya harusnya ada market makernya juga kok yang bisa bantu jaga harga mumpung hype-nya lagi ada. Karena aku recently adalah kita satu grup komunitas ya, kita everyday itu ngebahas meme coin, berbagai jenis meme coin. Jadi untuk
sebuah meme coin itu bisa sukses besar, tampaknya memang perlu exposure yang luar biasa masif. Dan ketika momentumnya tepat, ya siapapun market makernya saya rasa itu bisa manfaatin sebaik mungkin. Oke. Begitu kan Jadi harusnya kok. grupnya apa? Bilang lah, Kev. Ini Oh, kabel nama juga ya grup. grupnya ya. Bukan. Ini grupnya bandal. Apa tuh bandel? Grup bandel. SAG ya, bukan ya? Bukan kok. Oh, bukan Ini SAG. lain. Bukan. Kalau ini lain, ini grup. Ya ada lagi lah grup lain kita ngobrolin memang biasanya untuk meme coin karena kita ya betting on meme coins dan itu almost every day sih kok, selalu ada yang baru ya. Ini ngobrol doang atau kasih info koin-koin yang bagus nih yang mana? Both, dua-duanya. Yang rungkat banyak, yang happy juga banyak kok. Iya. Itu kabalmu ya. Iya. Josh gimana Josh? Menurutmu Josh? Iya, setuju sih. Karena memang pada dasarnya sih orang di kripto kita kan makin lama makin belajar ya. Setelah berapa tahun nih? Dari 2009 ya, zamannya Bitcoin ya. 2009 sampai sekarang kita bisa ngeliat dari cycle ketiga. Ini ketiga kan berarti cycle-nya? Keberapa ya? Nggak tahu. 3 atau 4 mungkin ya harusnya ya. Iya. Dimana di cycle ini kita bisa ngeliat bahwa orang tuh makin mudah untuk mengikuti where the money goes ya. Gitu. Jadi kalau aku lihat sih mereka nggak gitu peduli pada dasarnya. Mau dia kabel kayak, mau dia ular gitu kan, reptil gitu, mereka nggak peduli gitu. Yang penting dia naik gue masuk gitu kan. Gitu karena people love the green candle gitu. Jadi kita juga ngeliatnya kayak dulu yang cerita Nero itu juga seru karena Nero itu juga teman-teman aku banyak yang masuk waktu sebelum dia listing Binance. Gitu. Jadi dari komunitas di Sequoia pun juga banyak yang masuk tuh bahkan dari 2 juta market cap. Gitu mereka masuk di sana. Gitu. Jadi kelihatan gitu, mau dibilang itu orang yang aku dengar ya, yang aku tahu kan aku nggak tahu detail pasti. Yang aku dengar adalah orang yang nggak dox ini pun relasinya kuat dan lain-lain, dan ternyata kan kalau misalnya semua orang ngomong kayak gitu, kita juga pikirnya masa sih gitu. Tembus tuh Justin Sun masuk, itu pakai Vitalik tweetnya, habis itu sampai ke Binance waktu market cap-nya masih 15 juta, 20 juta kan, langsung Binance tembus 100 juta gitu. Jadi ya memang pada dasarnya yang tadi ya kita ngeliatnya it's a game of sensation sebenarnya kan. Gitu. Jadi kayak sensasi yang diciptakan tapi juga perlu bisa di-ride dengan baik kayak tadi Ko Sylvester bilang tadi sih. Jadi Josh, kalau kasih tips dong, kalau grupmu cara cari meme coinnya gimana? Cara pilih Nero-nya gimana gitu? Dari 2 juta market cap kan? Oh iya, itu luar biasa banget sih. Cara pilihnya pada saat itu sebenarnya kan kita punya grup namanya The Future Jumpers gitu. Jadi di sana tuh memang pada suka untuk kayak ngecek-ngecekin token-token yang masih market cap kecil gitu kan. Terus ngelihat nih, ini dulu ini devnya bekas siapa nih misalnya. Ini devnya sukses di mana. Ini dev PP masuk di sini gitu. Jadi mereka sering ngelihat dari backers-backersnya gitu sih. Jadi mirip sama altcoin. Bedanya kalau altcoin kita ngelihat backersnya visinya siapa. Kalau di meme project mereka ngelihat ini bekas whale mana nih gitu karena kan on chain. Gitu. Jadi ngeliatnya dari situ sih kok. Jadi yang masuk 2 juta tuh juga dia ngeliat, ini di tweet sama Vitalik nih, beda nih ceritanya kayak gitu. Terus panduan exit kalian gimana? Udah beli nih kan, udah naik. Terus plan exitnya gimana? Kevin dulu gimana nih exitnya? Oke. Gantian nih Josh ya. Iya. Balas dendam ke Kevin ya. Oke, exit plan ya kok. Jadi yang tadi sih sebenarnya udah sedikit banyak saya udah sempat sharing juga soal Halloween effect gitu. Ya aku banyak lakukan research juga sih kok. I mean kayak US election, how it impacts the market gitu kan. Karena biar gimana pun ini mungkin sedikit berbeda ya. Kalau misalkan meme itu kan kita ngelihat dari segi orang-orang ini ya saat ini behaviornya. Mereka senang banget berspekulasi gitu kan. Tapi berspekulasi dengan cara yang
ya unik gitu, new way ya how to speculate gitu ya. Unik tuh maksudnya apa? Itu bahasa halus ya unik ya? Oh enggak. Enggak, maksudku lebih kepada ya kita bukan sekedar spekulasi lagi aja gitu loh, tapi kita juga melihat ya kayak berbagai faktor yang bisa mendukung probabilitas meme coins itu untuk bisa perform lebih signifikan dibandingkan ya meme coin lainnya, karena setiap hari meme coin selalu ada kan kok, dan jumlahnya tuh nggak sedikit, sangat-sangat memusingkan gitu loh. Jadi karena aku biasa pegangnya ya cap besar macam Bitcoin, Ethereum, Sol dan kawan-kawannya, ya aku ngelihatnya bensinnya itu kan pasti perlu uang, ya kan. Jadi yang aku perhatiin itu salah satunya adalah Global Liquidity Index yang saat ini kalau kita cek satu persatu nih kayak dari bank sentral itu udah mulai pada melakukan aktivitas untuk mengendorkan pengetatan perekonomian mereka. I mean, kalau misalkan katakanlah setengah tahun lagi, kita udah masuk lagi ke dalam kondisi inflasi yang sudah mulai naik, saya rasa harus ada pertimbangan kita untuk exit secara berkala, karena pada dasarnya itu jadi satu indikator yang saya perhatikan ya, untuk market itu mencapai satu batas titik di mana dia exhausted gitu loh. Ya. Kamu ada kalau buat meme coin patokannya gambar chart juga nggak, Kev? Atau lebih ke Ya. sentimen? Chart sama sentimen, dan ya harus ada ini sih ya. Maksudnya aku belum pernah sampai satu titik benar-benar jackpot super banget. Ya ada beberapa meme coin yang dulu banget aku ambil itu Turbo sama Floki sama zaman PP. Ya Shiba juga termasuk, tapi biasanya sih kok ya ini dari experience yang udah jadi kayak baru masuk mungkin kayak tier exchange tier bawah ya udah mulai buang 50%, 60%, jadi udah ngelakuin DCA out. Nah biasanya begitu dia masuk tahu-tahu booming, katakanlah masuk nih ke Binance gitu ya, tier 1 exchange yang biasanya pumpnya ya like crazy lah, kita tahu itu udah tinggal sedikit size-nya. Nah, tapi ya selama kitanya cukup puas, saya rasa itu ya cukup lah. Berarti Untuk kamu saya nih pribadi ya. non-believer ya? Nggak cocok masuk klannya Murad. Kalau klannya Murad tuh nggak boleh lihat chart, Kev. Nggak boleh jual gitu. Harus simpan gitu. Nggak Harus cocok simpan berarti terus. masuk klannya Murad berarti. Exactly. Bercanda, Kev. Josh, boleh share nggak kalau dari segi GameFi update-nya apa sih? GameFi ya, seru ya. Ini kayak hype-nya bakal mulai naik lagi. Kemarin terakhir GameFi naik kan Q1 ya, 2024 sampai Q3. Jadi pada rame banget tuh semua GameFi ke sana gitu. Cuma kita kan sama during the time, Sequoia sendiri kan kita baru racing di awal 2024 nih. VC Dubai yang back sama dari Jepang juga. Nah, yang kita pelajarin makin banyak ngobrol sama GameFi project di network kita, itu semua makin aware ya bahwa gamer yang sesungguhnya, gamer yang benar-benar main tidak hanya play to earn gitu, karena kan tadi narasi GameFi itu kan play to earn kan ya, gitu. Jadi banyak fokusnya ke play to earn. Bukan berarti itu nggak bisa works, karena di aksi dulu works banget gitu. Cuma itu kan akan menghasilkan orang-orang yang memang main untuk mendapatkan penghasilan. Jadi mereka bukan nggak fokus hanya enjoy the game, tapi to earn something. Sedangkan gamer sesungguhnya, kayak kemarin aku habis wakilin Indo kan, Sequoia ke Tokyo Game Show di Jepang, itu 10 game project Indonesia, jadi nggak hanya Web3 dikirim ke sana gitu. Nah waktu ke sana kaget banget karena gede banget ya eventnya. Jadi 270.000 orang yang datang dalam 3 hari. Terus 400 game yang ada di situ, yang gede-gede dari Korea, dari Cina, Jepang, dan Web3 itu kecil banget di situ. Jadi artinya Web3 ini masih kayak mini dibanding sama game sesungguhnya yang ada di luar. Nah, disitulah aku ngeliat banyak game Web3 yang saat ini sudah mulai mencoba memastikan game mereka tuh fun dulu. Gitu. Karena kan kita lihat kalau kita GameFi yang semi GameFi, kita lihat di Telegram ya, orang-orang seneng main tuh. Kita rame kemarin tap to airdrop gitu ya, Notcoin, abis itu terakhir yang rame-rame kayak Hamster Combat, abis itu ada Ketizen gitu ya, lagi rame banget kemarin-kemarin. Itu juga kita bisa belajar, kita bisa dapat numbers
kita bisa dapat distribution kepada banyak orang, tapi pada akhirnya mereka nggak bakal benar-benar main terus game itu. Mereka udah dapat selesai, mereka main yang lain. Jadi loyal gamers pada akhirnya tetap ada di Web2 sih. Ya akhirnya para GameFi ini akan gimana caranya ngembangin sayapnya menjadi game yang jadi appetite di Web2 gitu, yaitu game-game yang memang fun seperti itu sih. Ya, pengalamanku pribadi sih, aku mulai kripto main Genshin, sampai sekarang main Genshin, tapi game kripto Web3 nggak ada yang awet sih. Pengalamanku pribadi ya, awet. Itu poinnya kok. Terus kalau dari ini, Josh, dari VC gimana? Funding mulai tertarik lagi, mulai kencang lagi, atau mereka udah turunin valuasi atau gimana sih sekarang? Kalau so far sih kita ngeliat memang paling kenceng itu di Q1, Q2 ya, kemarin tuh paling rame. Sekarang mulai turun, tapi tetap ketika mereka yang sudah ada kayak koneksi-koneksinya dan udah dibangun, gede juga. Terakhir ada beberapa project yang fundingnya sampai $25 juta itu masih ada gitu. Kalau kemarin Sequoia kan kita close di $2,2 juta. Dan I think sekarang mereka juga sambil wait and see dari apa yang mereka udah invest di portfolio mereka. Itu pada akhirnya bakal bisa give a good return nggak gitu kan. Itu bakal jadi benchmark mereka juga kan untuk mereka bisa masuk gitu. Tapi GameFi sih ramenya terakhir di itu sih Q1 Q2 kemarin gitu. Jadi udah tahun ini udah dapat hype-nya lah anggapannya. Nah, apakah ntar di bulan ini bakal naik lagi? Menurut aku bakal. Mereka bakal tetap cari barang baru gitu untuk diversifikasi. Cuma size seberapa dan KPI-nya seperti apa bakal beda lagi. Gitu. Karena Sequoia kan dulu sebelum dapat fundingnya kita ditolak 200 VC kan di 2 tahun awal. Itu juga karena momentum sih. Jadi dari tech winter, terus habis itu lagi bear market gitu ya. Jadi aku yakin bahwa dengan nanti kita habis ini ketika momentumnya naik, itu juga bakal jadi satu nilai tambah sih buat proyek-proyek yang memang bagus dan mereka racing di waktu itu. Josh, maksud lu sempat pitching ke 200 VC ditolak, habis itu di 201 dan di 200 itu baru lu dapat funding. Itu maksudnya? Pintu 201 ya. Wah, lu kayak cerita Colonel Sanders, Josh. Waduh. Kerja baru kan sama tim memang. Setahu gue cerita terkenalnya udah pitching ke banyak orang, jualan resepnya nggak laku-laku kan? Ya nggak sih? Ya, betul. Iya. Kalau dari segi dev gimana, Josh? Maksudnya banyak dev yang lomba-lomba jadi dev GameFi atau mulai pada pengen ke misalnya jadi dev games atau yang lain atau gimana? Boleh share nggak? Kalau so far sih yang pasti terutama di Indonesia juga kita ngelihatnya, Indonesia dan sekitarnya ya berarti ya. Dulu kan kalau 2021 itu hype-nya adalah ya udah mereka konsep dulu, terus mereka mau coba jadi dev gitu kan, pakai hype, banyak artis juga masuk kayak gitu kan. Ternyata kita lihat 2023 2024 di global artis juga banyak mainan, artis level global ya kan, pada bikin-bikin. Nah, kalau di game sendiri, kalau di tahun ini aku ngelihatnya adalah akhirnya kan visi itu appetite-nya adalah gamenya lu udah ada MVP-nya belum? Gitu. Terus habis itu kedua, lu udah ada traction-nya nggak? Gitu. Jadi kalau aku lihat memang ada sekarang game-game baru yang pada mau masuk. Salah satunya juga kita advice. Cuma akhirnya mereka bakal ngeliat dua itu. Jadi udah perlu ada bentuknya bukan konsep. Habis itu udah ada traction-nya. Nah itu baru mereka lebih ada appetite tuh untuk mereka mau masuk gitu sih kok. Anyway, tapi maksudku dari segi developernya yang programmernya itu tertarik web GameFi nggak dari orang yang codingnya maksudku, atau lebih tertarik sektor yang lain misalnya layer 2 atau apa, lebih pengen build yang mana gitu maksudku dari merekanya? Kalau itu kembali ke idealismenya daripada developer sih kayaknya. Kalau dari aku ngeliat ya, karena kalau untuk yang ke layer 2, ke layer 3 gitu itu demand-nya masih besar sih. Aku ketemu tadi barusan meeting juga sama yang lagi mau bikin saingan baru di layer 2 gitu. Jadi aku ngeliat demand-nya tetap ada sih. Memang yang mereka suka bermain di layer blockchain gitu. Tapi kalau di GameFi kayaknya kemarin juga habis kita ama di Twitter itu sama GameFi yang background-nya dari Web2 Gaming di Jepang, dan mereka sudah setiap tahunnya itu pendapatan $70 juta gitu. Aku sangat bingung,
lo ngapain kok gitu masuk ke Web3 gitu kan. Tapi ternyata mereka masuk karena memang secara appetite dia, gue pengen nih gitu. Bahkan gue aja yang funding gitu. Jadi dia kayak punya idealisme dan drive besar sama Web3. Bahkan dia bisa bilang di Angel dia 50% dia yang funding, di seed-nya dia 50% yang funding juga gitu. Kayak gitu sih kok. Oh, aku pikir masuk ke Web3 buat cuci uang, enggak ya? Wah, nah itu aku nggak tahu ceritanya gitu ya. Karena Dia udah karena game, terus kemarin ini gitu. nggak, gue bercanda karena baru beberapa hari lalu ada anggota Fed bilang kalau yang pakai Bitcoin buat transaksi itu sekarang dikit banget. Yang pakai cuman buat antara narkoba atau cuci uang, bilangnya gitu, the Fed-nya. Gitu. Jadi bercanda. Okay, so guys, thank you udah datang. Thank you insight-nya. Kevin, thank you gambar-gambarnya. Thank you sharing-nya. Sama-sama. Josh, thank Keren, you makasih. udah sharing insight GFI-nya. Saling puji ya sekarang ya, mau puji-puji. Saling puji. Nanti aku share profile mereka di deskripsi video. Guys, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye. Thank you very much, Ko Sylvester. Thank you Thank you, semuanya. Josh. Thank you, Ko Sylvester.